Oke, jadi di pertemuan kita kali ini modulnya sudah versi 14 Oktober. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang usaha dan energi. Dan saya baru saja sudah mengubah beberapa urutan di sini atau menambah yang kurang. Jadi kalau kita lihat lagi di sini ada usaha dan energi, ya. Jadi ketika kita membahas usaha, maka di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa usaha itu adalah seberapa besar kontribusi sebuah gaya kepada gerakan benda tersebut. Dan kita juga sudah membahas bagaimana kalau usaha tersebut ada pada satu dimensi, ya, atau benda tersebut ada bergerak pada satu dimensi, kita ingin menanyakan usaha sebuah gaya terhadap benda tersebut, ya dia adalah bentuk sebuah integral sederhana ini, integral f dx. Dan kalau kita tahu fungsi f-nya terhadap x misalnya, maka kita akan bisa menghitung usaha oleh gaya f tersebut dengan menghitung luas di bawah kurva. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi kalau misalnya kita sudah masukkan total seluruh gaya sigma f gitu ya, seluruh gaya dimasukkan ke formula usaha ini, kebersamaan usaha ini, kita terapkan hukum Newton, karena hukum kedua Newton itu hanya berlaku untuk kalau kita masukkan F itu seluruh gaya, jadi F sama dengan MA itu maksudnya adalah sigma F sama dengan MA, tidak boleh hanya sebagian gaya saja yang dimasukkan di sini. Kalau kita masukkan hukum kedua Newton, maka kita akan mendapatkan usaha, dan kalau kita hitung ternyata usaha sama dengan, atau total usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda. Dan kita telah menyebutkan sebelumnya bahwa ini adalah hubungan yang umum, ya, apapun gayanya kita bisa menghubungkan antara total usaha dengan perubahan energi kinetik. Oke, jadi itu asal muasal dari energi kinetik. Kalau kita misalnya ditanya energi kinetik kenapa bentuknya setengah mv kuadrat, itu berasalnya dari karena ketika kita menghitung total usaha, dia sama dengan selisih dari setengah mv kuadrat di dua titik ini, di dua titik A dan B gitu ya. Jadi mengapa energi kinetik harus bentuknya setengah mv kuadrat? Ya karena itulah bentuk yang kita dapat ketika kita menghitung total usaha gitu ya. Jadi kita mendapatkan hasil ini, kita definisikan saja, ya sudah setengah mv kuadrat kita definisikan dia sebagai energi kinetik. That's it. Kemudian kita juga kemarin telah membahas usaha oleh gaya gravitasi. Jadi bagaimana kalau misalnya benda kita itu terkena pengaruh gaya gravitasi. Sekarang ada dua kemungkinan skenario gitu ya. Skenario pertama adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak hanya gaya gravitasi. Ya, itu kemungkinan pertama. Misalnya ada gaya gesek, ada gaya hambat udara, ada orang nyundul benda tersebut tiba-tiba begitu ya, sehingga ada efek dari gaya lain selain gaya gravitasi. Maka kita tidak bisa menggunakan W sama dengan delta EK kalau W-nya hanya gaya gravitasi. Ya. W di situ harus W total. Ya, W total, W gravitasi tambah W akibat gaya gesek, tambah W akibat gaya sundulan, gitu ya. Itulah yang baru sama dengan delta energi kinetik. Jadi nggak bisa kalau kita hanya menggunakan gaya gravitasi saja untuk kemudian kita masukkan usaha gravitasi, kita samakan dengan perubahan energi kinetik. Nggak bisa. Akan tetapi kalau misalnya kasusnya itu kemungkinan yang kedua, yaitu hanya gaya gravitasi yang bekerja, seperti misalnya benda dilemparkan sehingga lintasnya berbentuk parabola, begitu ya. Gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya gravitasi, oleh karena itu kita bisa terapkan W sama dengan delta EK, di mana W-nya adalah murni usaha akibat gaya gravitasi. Dan ini sudah kita hitung, di pertemuan sebelumnya kita dapatkan bahwa W, usaha akibat gaya gravitasi, usaha oleh gaya gravitasi pada benda tersebut, itu sama dengan mgya kurangi mgyb. Dan sama seperti sebelumnya, ini seolah-olah ya sebuah besaran yang sama tapi dihitung di dua titik yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa
definisikan, ya sudah ini kita definisikan sebagai energi potensial. Dalam hal ini kita sebut ini adalah energi potensial gravitasi. Ya, energi potensial gravitasi. Kalau kita terapkan W sama dengan delta EK, ini adalah sebuah prinsip yang umum yang telah kita miliki gitu ya. Kita samakan, ini adalah usaha oleh gravitasi, kemudian delta EK-nya sendiri setengah mv kuadrat dievaluasi di dua titik yang berbeda, B dan A. Maka kita akan mendapatkan sebuah besaran di titik A sama dengan besaran yang sama di titik B. Maka ini membuat kita mendefinisikan besaran yang baru, yaitu energi mekanik. Kita sebut saja totalnya ini adalah energi mekanik, yaitu merupakan energi kinetik tambah energi potensial. Oke, jadi itu asal muasal mengapa energi kinetik bentuknya setengah mv kuadrat dan mengapa energi potensial gravitasi bentuknya mgy. Ya. Dan mengapa energi mekanik itu kekal? Ya, karena prinsip W sama dengan delta EK. Akan tetapi energi mekanik itu kekal atau konstan itu punya asumsi adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gravitasi. Oke. Kemudian sekarang kita masuk pada gaya pegas, ya, gaya pegas. Kita ingin menganalisa usaha oleh gaya pegas. Maka kita asumsikan sekarang ada sebuah benda bermassa M, kemudian dia dihubungkan dengan pegas, dengan konstanta pegas K, dan kita sudah mengetahui bahwa kalau pegas tersebut disimpangkan sejauh X, misalnya, atau sejauh delta X, maka pegas tersebut akan memberikan gaya sebesar K kalikan delta X dengan arah, ya, arahnya itu gaya pegasnya ingin selalu membuat benda tersebut menuju ke titik kesetimbangannya. Jadi sekarang di sini saya sudah gambarkan titik kesetimbangan dari benda ini yang dihubungkan dengan pegas ini. Titik kesetimbangannya adalah di X dengan 0. Ini sebuah X, ya. Di X dengan 0. Kemudian kalau misalnya benda tersebut berada di X positif, maka nanti pegas tersebut akan mengerahkan gaya sebesar K kalikan besar simpangan benda tersebut terhadap titik 0 ini. Ya, misalnya dia menyimpang sebesar X, maka pegas tersebut akan memberikan gaya atau mengerahkan gaya sebesar K kalikan X ke arah titik kesetimbangan. Jadi kalau dia di kanan titik kesetimbangan gayanya ke kiri, kalau dia di kiri titik kesetimbangan gayanya ke kanan gitu ya. Dan kalau misalnya saya tarik benda ini sejauh simpangan A misalnya, kemudian saya lepas, maka tentu dia akan berosilasi, ya, dia akan berosilasi sebesar amplitudo A ini gitu ya. Jadi dia akan berosilasi. Nanti gerakan osilasi akan dibahas di bab tersendiri. Kita sekarang fokus pada menghitung usaha oleh gaya pegas. Jadi misalnya kalau misalnya ada benda tersebut sedang bergerak gitu ya akibat pengaruh dari gaya pegas ini, tentunya gaya yang bekerja pada benda ini ada gaya berat mg ke bawah, ada gaya normal ke atas, dan ada gaya pegas horizontal. Tapi kita sekarang hanya ingin fokus ke menghitung usaha oleh gaya pegasnya saja. Ya. Bisa saja kita nanti menghitung usaha oleh gaya normal. Usaha oleh gaya normal nanti kita akan dapatkan 0 karena gaya normalnya selalu vertikal, sedangkan gerakannya selalu horizontal. Jadi usaha oleh gaya normal itu 0. Demikian pula dalam kasus ini usaha oleh gaya gravitasi juga 0 karena gerakannya horizontal, sedangkan gaya gravitasi atau gaya berat di sini itu negatif atau negatif ke bawah, gitu. Maksudnya negatif arah vertikal, yaitu ke bawah. Jadi itu membuat ya usaha oleh gaya normal dan usaha oleh gaya gravitasi itu 0 pada kasus ini. Ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung usaha oleh gaya pegas, maka apa yang harus kita asumsikan sekarang atau apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita asumsikan benda tersebut ya pada waktu T, kemudian kita misalkan ada selang waktu yang kecil sekali, yaitu T dari T menjadi T plus DT. Ini selang waktu yang infinitesimal gitu ya, infinitesimal. Maka misalkan benda tersebut berada pada posisi R sama dengan XI. Dengan kata lain intinya adalah koordinat benda tersebut misalkan adalah X. Ya.
kita mengasumsikan titik kesetimbangan dari benda ini adalah di titik X dengan 0 ya. Kemudian pada selang waktu yang singkat ini, sangat singkat ini, benda tersebut sedang bergerak dengan menempuh perpindahan, dengan perpindahan juga yang sangat kecil, ds sama dengan dx arah i. Ya. Dan dx di sini bisa positif, bisa negatif, terserah gitu ya. Bendanya sedang bergerak ke kanan atau bendanya sedang bergerak ke kiri, itu bukan masalah kita, itu nggak masalah bagi kita, tinggal dx nanti positif atau negatif, tidak masalah. Kemudian selama menempuh perpindahan tersebut, pegas mengerjakan gaya F sama dengan minus kx ya, karena posisinya di titik X, maka pegas tersebut mengerjakan gaya sebesar minus kx ke arah kiri dalam kasus ini, karena kita asumsikan bendanya misalnya di positif X. Kalau X-nya positif, maka gayanya ke arah kiri. Kalau X-nya negatif di sini, maka X yang di sini juga negatif, negatif ketemu negatif di positif, jadi arah gayanya ke kanan. Ya, jadi ini sudah mengakomodir apapun tanda X, baik positif atau negatif, baik dari kanan atau di kiri. Kemudian apapun ini nilai atau tanda dari dx, dia sedang bergerak ke kanan atau sedang bergerak ke kiri, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Ya, karena ini notasi kita sudah umum. Jadi kalau x-nya positif, bendanya sedang di kanan, gayanya bergerak atau gayanya mengarah ke kiri. Kalau x-nya negatif, bendanya sedang di kiri, gayanya mengarah ke kanan. Sekarang kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya pegas kepada benda tersebut. Kalau benda tersebut bergerak dari titik X sama dengan XA menuju X sama dengan XB. Dan di sini kita tidak asumsikan XA dan XB itu lebih besar yang mana. Bisa jadi XA lebih kecil dari XB atau XA lebih besar dari XB. Kalau XA lebih kecil dari XB berarti bendanya bergerak ke kanan gitu ya. Kalau XA lebih besar maka bendanya bergerak ke kiri. Ini nggak masalah. Ini perhitungan kita general. Oke, jadi kita berangkat dari definisi dari usaha itu sendiri yang sudah kita miliki, integral dari titik A ke B, f.ds. F-nya minus kxi, ds-nya dxi. I.i jadi 1 gitu ya. Maka ini menjadi minus kx dx, diintegralkan menjadi minus setengah kx kuadrat, dievaluasi di titik A dan B, sehingga dia menjadi, karena dia ada negatif gitu ya, A duluan berarti, setengah kx A kuadrat, kurangi setengah kxb kuadrat. Dan kita ketemu pola yang sama. Menarik ya. Tadi sebelumnya kita menghitung usaha oleh gaya gravitasi, kita menemukan bahwa ini hasilnya mgya kurangi mgyb. Kemudian kita definisikan, oh ini berarti ini ada besaran yang sama, mgy, tapi dievaluasi di 2 titik A dan B. Sekarang untuk gaya pegas, kita menghitung usaha oleh gaya pegas, itu sama dengan setengah kxa kuadrat kurangi setengah kxb kuadrat. Oke, besaran yang sama tapi dievaluasi di 2 titik yang berbeda. Ini membuat kita ya ingin mendefinisikan setengah kx kuadrat itu adalah energi potensial dari gaya pegas tersebut. Jadi ini adalah energi potensial pegas. Nah, sekarang kita sudah selesai menghitung usaha oleh gaya pegas, dia berarti sama dengan usaha oleh gaya pegas berarti sama dengan energi potensial pegas di titik A dikurangi energi potensial pegas di titik B. Kemudian kalau kita gunakan prinsip kita yang umum, W sama dengan delta energi kinetik, ya, dan hati-hati di sini, W sama dengan delta energi kinetik, kita harus memasukkan seluruh usaha, ya, total usaha, dan tadi kita sebutkan ada 3 gaya yang bekerja pada benda ini, gaya pegas, gaya normal, gaya berat. Maka di perhitungan kita di sini kita juga harus memasukkan 3 usaha tersebut. Usaha oleh gaya pegas, usaha oleh gaya normal, plus usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi. Akan tapi kita tadi sudah hitung bahwa usaha akibat gaya normal dan usaha oleh gaya normal dan usaha oleh gaya berat itu 0. Ya. Oleh karena itu di sini ya, ruas kiri cuma berisi usaha oleh gaya pegas. Ya. Kenapa saya menerangkan ini terlalu pedestrian, seperti jalan kaki lambat sekali begitu ya? Karena bisa jadi nanti kalian akan menemukan kasus di mana usaha oleh gaya normal dan usaha oleh gaya berat itu tidak 0. Bisa jadi.
ya. Kalau ini misalnya bidang miring gitu ya. Kalau ini bidang miring, maka gaya beratnya vertikal, tapi gerakannya membentuk sudut. Gaya beratnya vertikal ke bawah, kemudian bendanya bergerak searah dengan permukaan bidang miringnya. Berarti nanti gaya berat tidak lagi ortogonal dengan arah geraknya. Nah, di sini ada usaha akibat gaya gravitasi. Tapi gaya normal dia selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Kalau bendanya bergerak searah bidang, sedangkan gaya normalnya tegak lurus dengan permukaan bidang, ya sudah. Usaha oleh gaya normal tetap nol pada kasus tersebut. Ya, jadi itu harus catatan yang harus kita perhatikan betul-betul. Ini adalah total usaha. Kebetulan pada kasus ini usaha yang tidak nol adalah akibat usaha oleh gaya pegas. Kita masukkan, kita sudah dapat W itu sebenarnya setengah KXA kuadrat kurangi setengah KXB kuadrat, kita masukkan di ruas kiri. Ruas kanan, perubahan energi kinetik. Energi kinetik dB kurangi energi kinetik di A. Setengah MVB kuadrat kurangi setengah MVA kuadrat. Kemudian kita pindah ruas gitu ya, ini menjadi setengah MVA kuadrat plus setengah KXA kuadrat sama dengan setengah MVB kuadrat plus setengah KSB kuadrat. Dan kalau kita definisikan setengah KX kuadrat itu sebagai energi potensial, maka penjumlahan dari kedua suku ini ya kita definisikan dia adalah energi mekanik, sehingga kita tetap mendapatkan relasi energi mekanik itu sama dengan energi kinetik plus energi potensial, dan kita mendapatkan hukum kekeralan energi mekanik. Sehingga dalam kasus ini ya kita lagi-lagi mendapatkan hukum kekeralan energi mekanik, dan asumsinya adalah satu-satunya gaya yang usahanya tidak nol adalah gaya pegas. Ya. Satu-satunya gaya yang usahanya tidak nol pada kasus ini adalah gaya pegas. Oleh karena itu kita mendapatkan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi potensialnya adalah energi potensial pegas. Sekarang kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya nanti kita menemukan kasus di mana usaha yang tidak nol pada yang bekerja pada benda tersebut, usaha yang tidak nol ada dua, usaha oleh gaya gravitasi dan usaha oleh gaya pegas. Nah, gimana itu? Maka nanti ya kalau kalian misalnya lakukan penurunan dari awal secara runtut gitu ya, nanti kita akan dapatkan di sini W sama dengan delta energi kinetik. W-nya ada dua kontribusi, W akibat gravitasi dan W akibat pegas, sama dengan perubahan energi kinetik. W akibat gravitasi dia akan berbentuk energi potensial gitu ya, energi potensial gravitasi MGY di titik A dikurangi MGY di titik B. W akibat pegas sama, dia energi potensial pegas setengah KX kuadrat dievaluasi di titik A dan titik B. Nanti kita akan mendapatkan di sini ya hukum kekekalan energi mekaniknya nanti tidak hanya dua suku seperti ini ya energi mekaniknya, tapi tiga, yaitu energi kinetik tambah energi kinetik energi potensial gravitasi tambah energi potensial pegas gitu ya. Jadi hukum kekekalan energi mekaniknya nanti akan termodifikasi kalau kita ada dua kontribusi usaha yang tidak nol, yaitu dari gaya gravitasi dan dari gaya pegas. Yang penting adalah kalian paham penurunannya, sehingga itu akan membuat kita tidak mudah terkecoh ketika soalnya itu dibolak-balik gitu ya. Ketika soalnya diubah-ubah dan sebagainya, kita tetap tahu yang harus kita pegang tetap adalah W sama dengan perubahan energi kinetik. Ini prinsip yang umum. Kemudian juga prinsip yang kita pegang adalah W di sini adalah total usaha. Ya. W itu adalah total usaha, sehingga kalau ada kontribusi dari gravitasi dan dari pegas, maka ya dijumlahkan keduanya. Ya. Oke. Kemudian sekarang kalau kita perhatikan ya pada kasus gaya gravitasi dan gaya pegas, ternyata ya kalau kita hitung usahanya, dia selalu bisa dinyatakan sebagai energi potensial di titik A
dikurangi energi potensial di titik B. Kalau jadi ini usaha untuk gaya gravitasi ataupun gaya pegas, tinggal diubah ya. Persamaan untuk gravitasi, energi potensialnya adalah mgy. Kalau untuk pegas, energi potensialnya adalah setengah ks kuadrat gitu ya, tinggal diubah. Tapi yang jelas di kedua kasus tersebut, di kedua contoh gaya tadi, usahanya selalu bisa dinyatakan dengan energi potensial di titik A dikurangi energi potensial di titik B. Kemudian kalau ini digabungkan dengan prinsip W sama dengan delta EK, ini adalah prinsip yang umum, sekali lagi saya katakan, ini prinsip yang umum. Dia berarti sebenarnya energi kinetik di B kurangi energi kinetik di A, karena kita asumsikan titik yang terakhir adalah titik B gitu ya. Titik A adalah titik awal, titik akhir adalah titik B. Sehingga kalau kita jumlah atau kita samakan, kita mendapatkan hukum kekalian energi mekanik di sini ya. Kemudian kalau kita perhatikan, berarti ketika yang bekerja pada benda tersebut itu adalah gaya gravitasi atau gaya pegas atau kedua-duanya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan gaya pegas tersebut itu hanya bergantung pada titik A dan titik B ya. Tidak peduli lintasannya, nggak peduli lintasannya itu dia mau berbentuk seperti apa. Titik A misalnya di sebuah titik B kemudian di tempat lain begitu ya, di posisi lain, maka benda tersebut walaupun dia menempuh lintasan yang berbeda-beda, yang kemungkinannya banyak sekali begitu ya, lintasan yang mungkin terjadi, atau masih muter-muter dulu, masih kemana-mana dulu baru ke B gitu ya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan juga usaha yang dilakukan oleh gaya pegas tidak peduli dengan lintasannya. Dia hanya peduli dengan berapa energi potensial di titik A, berapa energi potensial di titik B, selesai. Ya. Usaha oleh gaya gravitasi dan usaha oleh gaya pegas itu selalu sama dengan energi potensial di titik A dikurangi energi potensial di titik B. Nggak peduli tengah-tengahnya masih mau ngapain dulu benda tersebut, lintasannya berbentuk seperti apa, masih muter-muter atau masih bolak-balik atau masih bagaimana begitu, masih diam dulu dan sebagainya. Selama kita concern kita, selama fokus kita adalah ingin mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau gaya pegas tersebut dari titik A ke titik B, kita nggak peduli lintasan, bentuk lintasannya gimana. Cukup kita hanya butuh tahu nilai energi potensial di titik A, energi potensial di titik B itu dikurangi, itulah usaha yang dihasilkan oleh yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan gaya pegas tersebut. Ya. Dan ini bisa kita, kalian bisa coba-coba sendiri ya. Kalau misalnya kita punya benda dilemparkan ke atas, ya benda sebuah bola misalnya bermasa M dilemparkan ke atas, misalnya dilemparkan dari tanah gitu ya, Y sama dengan 0 berarti ya, dilemparkan ke atas, kemudian misalnya dia mencapai tinggi misalnya H maksimum misalnya 10 meter, misalnya saja ya. Kalian coba-coba sendiri nanti, hitung-hitung sendiri. Misalnya ketinggian maksimumnya adalah 10 meter atau sekian gitu ya. Cari angka yang gampang, misalnya V0-nya adalah 1 meter per sekon, Hmax-nya tinggal dihitung berapa begitu ya. Nanti kita tetapkan titik A itu adalah titik awal dia dilempar, yaitu pada Y sama dengan 0, itu adalah titik A, kita tetapkan itu adalah titik A. Kemudian kita tetapkan titik B itu misalnya pada ketinggian 8 meter. Ya, ketinggian maksimumnya 10 meter, tapi kita tetapkan titik B-nya itu adalah pada ketinggian misalnya 8 meter. Dan tugasnya adalah misalnya hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, dan ketika dia dilempar tentunya usaha yang bekerja hanyalah gaya yang bekerja hanyalah gaya gravitasi ya. Jadi gaya hambat udara diasumsikan tidak ada. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dari titik A pada ketinggian Y sama dengan 0 ke ketinggian 8 meter. Maka nanti kita akan punya dua lintasan, dua kemungkinan lintasan. Lintasan yang pertama adalah ketika benda tersebut dilemparkan dari titik Y sama dengan 0 dari permukaan tanah nyampe ke ketinggian 8 meter. Ini lintasan pertama. Ya, jadi bendanya bergerak dari bawah ke atas dari titik Y sama dengan 0 ke titik Y sama dengan 8 meter gitu ya. Itu cari usahanya, usaha oleh gaya gravitasi. Ini lintasan pertama. Lintasan kedua yang mungkin adalah ketika benda tersebut bergerak dari Y sama dengan 0 terus ke atas
sampai 8 meter, masih terus lagi sampai 10 meter ketinggian maksimum, terus balik lagi ke ketinggian 8 meter. Jadi kurvanya ada belokan di atas gitu ya, ada dia berbalik arah di ketinggian maksimum. Jadi ini ada dua kemungkinan lintasan, ya. Lintasan pertama langsung, lintasan kedua masih muter di ketinggian maksimum. Kita ingin mencari berapa besar usaha oleh gaya gravitasi untuk dua lintasan tersebut. Nanti hasilnya pasti sama, ya, yaitu selisih dari energi potensial di titik Y sama 0 dan di titik Y sama dengan 8 meter. Jadi nggak peduli lintasannya seperti apa, yang kita pedulikan hanyalah berapa energi potensial di titik awal dan di titik akhir. Dan ternyata ini adalah sifat umum dari yang namanya gaya konservatif. Gaya konservatif itu adalah kita definisikan ya sebagai gaya yang usaha oleh gaya tersebut dari titik A ke titik B tidak berpengaruh pada lintasan yang ditempuh sebenarnya oleh benda. Ya, jadi gaya konservatif itu kita definisikan sebagai gaya yang ketika dia mengerjakan atau ketika dia dikerjakan pada sebuah benda, ketika kita mengerjakan gaya konservatif tersebut pada sebuah benda, kemudian benda tersebut bergerak, misalnya dari titik A ke titik B, maka usaha oleh gaya konservatif tersebut tidak berpengaruh pada lintasan yang ditempuh sebenarnya oleh si benda. Ya, sehingga konsekuensinya kita nanti sama saja seperti gaya gravitasi dan gaya pegas, kita akan bisa mendefinisikan sebuah energi potensial yang khusus untuk gaya konservatif tersebut. Kalau ada dua jenis gaya konservatif gitu ya, misalnya gaya gravitasi dan gaya pegas, persamaan energi potensialnya bisa beda. Untuk gravitasi MGY, untuk gaya pegas setengah KS kuadrat, benar beda. Tapi intinya keduanya sama-sama punya sebuah besaran yang namanya energi potensial. Ya, jadi energi konservatif sifatnya yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tidak berpengaruh pada lintasan. Yang kedua, dia pasti punya sebuah besaran yang namanya energi potensial, ya, yang itu kita bisa cari bentuk dari energi potensialnya itu kita bisa cari dengan cara ngitung usahanya, ngitung berapa usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tersebut. Dia pasti akan berbentuk sebuah besaran di titik A dikurangi sebuah besaran di titik B. Besar inilah yang kita definisikan sebagai energi potensial khusus untuk gaya konservatif tersebut. Ya. Jadi itu adalah definisi dari gaya konservatif. Tentunya ini kita mengambil kasus sederhana, ya. Ini kita mengambil kasus sederhana. Tentunya masih banyak perincian dan hal-hal yang rumit. Bagaimana kalau misalnya gayanya itu fungsi kecepatan misalnya gitu ya, atau potensialnya, energi potensial itu fungsi waktu dan sebagainya. Itu tidak dibahas di fisika dasar. Ya, tapi ini kita membicarakan ya prinsip yang paling sederhana. Secara umum gaya konservatif adalah seperti yang baru saja kita bicarakan. Oke. Sekarang kalau ada gaya konservatif, ada yang juga yang namanya gaya non konservatif. Ya. Kalau di bahasa Indonesia lawan dari konservatif itu radikal, tapi di sini bukan gaya radikal. Jadi gaya non konservatif. Gaya non konservatif berarti sifatnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif tersebut dia bergantung pada lintasan. Dan karena dia bergantung pada lintasan, maka ketika kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif tersebut dari titik A ke titik B, kita tidak mungkin mendapatkan usahanya sama dengan sebuah besaran di titik A dikurangi sebuah besaran di titik B. Nggak mungkin. Kenapa? Karena berpengaruh pada lintasan. Titik A-nya dibuat tetap di sini. Titik B-nya juga dibuat tetap di situ. Tapi lintasnya diubah. Maka nanti nilai usahanya juga berubah. Kalau nilai usahanya berubah, maka nggak bisa lagi kita menyatakan usaha oleh gaya non-konservatif tadi sebagai sebuah besaran di titik A dikurangi sebuah besaran di titik B, ya seperti yang kasus gaya konservatif tadi. Ya. Jadi intinya gaya non-konservatif tidak mungkin memiliki energi potensial. Tidak ada energi potensial untuk gaya non-konservatif. Ya, contoh gaya non-konservatif adalah gesekan. Ya, kalau misalnya kita titik A di sini, titik B di sana, maka kalau benda tersebut bergerak dengan lintasan yang langsung,
atau dengan lintasan yang masih muter-muter sehingga lebih jauh ujung-ujungnya jarak yang ditempuh, maka usaha oleh gesekan akan berbeda. Ya. Semakin besar jarak yang ditempuh karena dia masih muter-muter, masih bolak-balik, masih kemana dulu, kemudian baru ke B gitu ya. Maka semakin besar pula usaha oleh gaya gesek. Jadi mengubah mengubah lintasan sedikit saja itu sudah mengubah nilai usaha akibat gaya gesek tersebut gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bisa mendefinisikan energi potensial untuk gaya yang seperti ini. Itulah yang kita sebut gaya non konservatif, ya. Berarti sifatnya ada dua. Yang pertama adalah usahanya sangat bergantung pada lintasan. Yang kedua, nggak mungkin kita punya energi potensial gesekan, nggak mungkin. Ya. Energi potensial gaya gesek nggak mungkin itu. Jadi itulah perbedaan antara gaya konservatif dan gaya non konservatif. Dan gaya gesek usahanya selalu negatif karena gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak atau arah perpindahan dari benda tersebut. Jadi vektor F itu selalu berlawanan dengan vektor ds. Oke, kemudian sekarang kita perkenalkan sebuah besaran baru, yaitu turunan dari usaha terhadap waktu. Kita sebut dia sebagai daya atau power dalam bahasa Inggris. Jadi daya itu adalah turunan dari usaha terhadap waktu. Dan secara fisis, di sini kita baca ya, daya menggambarkan seberapa besar usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah gaya pada tiap detiknya. Jadi ini kayak seperti laju gitu ya, seperti kecepatan atau seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh benda tersebut tiap waktunya. Ya. Jadi daya adalah turunan dari usaha terhadap waktu. Nah, dan sama aja seperti misalnya kita sebelumnya telah mengenal kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu, percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Berarti kalau kecepatan itu ada kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, percepatan sesaat, percepatan rata-rata, maka demikian pula daya. Daya ada daya sesaat dan daya rata-rata. Maka daya sesaat P, daya sesaat yang disebutkan biasanya dengan P gitu ya, tanpa ada keterangan tambahan, ya, itu berarti dia adalah turunan dari usaha terhadap waktu. Dia adalah dW per dt. Ya. Dan karena W itu adalah integral F.ds, ya, integral F.ds, berarti dW adalah F.ds itu sendiri. Ya, jadi kita masukkan F.ds per dt di sini, dan kita ingat ds per dt adalah V. Ya. Karena ds itu adalah perpindahan. Ya. ds itu adalah perpindahan. Jadi F.ds per dt itu berarti sebenarnya F.V. Dan kita lihat di sini daya berarti daya sesaat ya ini. Daya itu berarti sekedar perkalian titik antara gaya dengan kecepatan benda tersebut. Kalau misalnya benda tersebut kalau misalnya gaya tersebut ortogonal dengan arah gerak benda tersebut, ya ini ortogonal dengan V, maka dayanya 0. Usahanya 0, dayanya 0. Oke, kemudian kita juga punya daya rata-rata yang dilakukan oleh gaya F terhadap sebuah benda pada selang waktu dari TA ke TB. Dia dinyatakan sebagai usaha yang dilakukan dari A ke B, integral A ke B F dot ds, dibagi selang waktu TB kurangi TA. Ini definisi dari daya rata-rata. Ya. Jadi tinggal kita hitung berapa usahanya selama selang waktu dari TA ke TB tersebut. Itu dibagi dengan selang waktu itu sendiri, TB kurangi TA, itulah daya rata-rata. Dan secara umum, ya tentunya daya rata-rata dan daya sesaat itu tidak harus sama. Ya. Sama seperti kecepatan rata-rata dan kecepatan saat nggak harus sama. Tapi bedanya di sini daya sesaat itu adalah skalar ya. Ini perkalian titik dari dua vektor. Dia adalah skalar. Demikian pula daya rata-rata dia adalah besaran skalar bukan besaran vektor. Ya oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya ini adalah materi yang sangat ringkas untuk usaha dan hubungan antara usaha dan energi. Secara ringkasnya kita telah menyimpulkan bahwa total usaha yang bekerja pada sebuah benda itu pasti selalu sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Tapi nanti usaha itu nanti bisa ada dua jenis, ada usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh gaya non konservatif.
Kalau kita bicara usaha oleh gaya konservatif, ternyata kita dapatkan usaha oleh gaya konservatif itu selalu sama dengan sebuah besaran, ya, selisih sebuah besaran yang dievaluasi di dua titik yang berbeda. Besaran tersebut adalah energi potensial. Sehingga kalau kita nggak punya gaya non konservatif seperti gesekan, kalau nggak ada kalau nggak ada gaya gesekan pada kasus kita, yang bekerja hanyalah gaya konservatif seperti gaya gravitasi, gaya gas, gitu ya, maka nanti kita akan mendapatkan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi ini adalah materinya sederhana, materinya sedikit, akan tetapi penggunaan dari prinsip ini itu sangat besar dan ini wajib bagi setiap mahasiswa untuk benar-benar bisa menggunakan prinsip ini secara teknis gitu ya, secara bisa langsung menerapkannya ke studi kasus, ke soal misalnya. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting setelah hukum kedua Newton. Prinsip yang penting berikutnya nanti akan kita bahas di bab berikutnya, yaitu tentang impuls dan perubahan momentum. Demikian yang bisa kami sampaikan, kita bertemu di pertemuan berikutnya.